Yang penting hari ini silakan Bapak Ibu saya putarkan untuk videonya dulu sebagai pengantar dari penciptaan tari. Saya cuma nampilkan nanti cuma unsur pokoknya tari seperti ini. Setelah rampung video, Bapak Ibu istilahnya kerja kasih waktu 15 menit untuk membuat rangkuman boleh, terus nanti disampaikan. Nanti yang saya pilih. Nanti kalau cukup 1 jam itu semuanya, nanti kalau nggak cukup ya menurut yang saya pilih saja, nanti yang penting nanti mengumpulkan itu. Jadi dua-duanya nanti menyampaikan sama mengumpulkan. Langsung saja ya Bapak Ibu, saya tampilkan. Ada suaranya, suaranya Kalau suaranya belum terdengar, Pak. Kalau belum terdengar. gambarnya sudah berjalan. Saya coba sebentar Bapak Ibu, saya setting dulu. Gambarnya sudah, suaranya belum. Oke. Sudah Bapak Ibu, kedengaran? Pak. Sampun, Pak. Sampun. Lihat. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah Pendidikan Seni di SD PDGK 4207 dengan topik unsur-unsur dasar tari. Pemirsa, setelah menyaksikan tayangan program ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan: 1. Gerak sebagai unsur dasar tari. 2. Tenaga sebagai unsur dasar tari. 3. Ruang sebagai unsur dasar tari. Dan 4. Waktu sebagai unsur dasar tari. Pemirsa, seperti kita ketahui bahwa elemen dasar tari adalah gerak. Kita dapat mengapresiasi sebuah karya tari jika kita dapat melihat komposisi gerak yang dibawakan oleh penari. Gerak dalam tari terjadi karena adanya perpaduan antara fungsi-fungsi tubuh, seperti perpaduan fungsi otak yang memerintahkan saraf motorik untuk menggerakkan otot-otot jari, mata, tangan, ataupun kepala dan kaki. Dalam sebuah tarian, antara tubuh, gerak, dan komposisi tari tidak dapat dipisahkan.
terdapat unsur-unsur yang membangunnya, yakni unsur gerak, tenaga, ruang, dan waktu. Pemirsa, baiklah, sekarang kita akan membahas unsur-unsur yang membangun sebuah tarian. Unsur yang pertama adalah gerak. Gerak di dalam tarian bukanlah gerak seperti dalam kehidupan sehari-hari. Gerak tari adalah gerak yang telah mengalami perubahan atau proses stilasi dari gerak wantah atau asli ke gerak murni dan gerak maknawi. Gerak wantah yang telah mengalami stilasasi akhirnya dapat dilihat dan dinikmati karena menjadi gerakan yang memiliki nilai estetik, gerak murni dan gerak maknawi. Gerak-gerak wantah contohnya seperti bincang dan berbagi. Gerak wantah sangat mudah dipahami. Sebaliknya, gerak-gerak murni dan maknawi tidak mudah dipahami karena sudah mengalami stilisasi atau perubahan, baik penambahan atau pengurangan. Gerak murni merupakan gerak wantah yang telah diubah menjadi gerak yang indah namun tak bermakna. Contohnya, gerak ukel, sampur, menjentikan jari pada tarian Sumatera. Gerak maknawi adalah gerak wantah yang telah diubah menjadi gerak indah yang bermakna. Contohnya, gerak membatik, menangkap ikan, gerakan menangkis, dan sebagainya. Sekilas, beberapa gerakan tari merupakan simbol-simbol. Misalnya, gerak nyawang pada beberapa tari tradisional Sunda yang menggambarkan seseorang memandangi. Dalam dunia tari, kita mengenal adanya dua bentuk tari, yakni tari representasional dan tari non-representasional. Tari representasional adalah tarian yang menggambarkan suatu pengertian atau maksud tertentu secara jelas, seperti contoh seorang memerankan tokoh tertentu seperti Gatot Kaca dalam tari Gatot Kaca pada tarian Jawa atau peran Malin Kundang pada tarian Sumatera Barat. Tari non-representasional adalah tarian yang tidak mengandung suatu pengertian tertentu. Misalnya, tari pendet dari Bali, tari serampang 12 dari Melayu, tari sedati Aceh. Gerakan pada tari representasional dan non-representasional mengandung gerak murni dan selain gerak representasional dan non-representasional, kita juga mengenal gerakan feminim dan gerakan maskulin berdasarkan karakternya. Gerak maskulin yaitu gerak-gerak tari yang menunjukkan karakter maskulin. Misalnya, langkah lebar-lebar, gerak kaki terangkat tinggi. Gerak maskulin ini biasa digunakan dalam tari putra seperti tari Bandabaya, tari Ngeremo, tari prajurit atau tari-tari putra. Anda pasti mengenal gerak tari putra di daerah Anda masing-masing.
Gerak yang kedua adalah gerak feminim, yaitu gerak-gerak yang menggambarkan sifat feminim. Gerak ini biasa digunakan untuk tari putri, tari tenun, tari serimpi contohnya. Unsur yang kedua adalah unsur tenaga. Dalam melakukan gerak, dibutuhkan tenaga. Gerak akan hidup dan bermakna jika mendapat tenaga atau energi dari dalam tubuh. Komponen tenaga dalam mewujudkan sebuah gerak tari menjadi sangat penting artinya untuk memunculkan karakter atau penjiwaan seorang yang sedang menari. Tenaga dalam tari dapat diatur oleh penari untuk memunculkan watak dan dinamik. Keras lembutnya gerak yang muncul adalah hasil dari pengaturan tenaga yang dapat disalurkan melalui ekspresi gerak. Penggunaan tenaga dalam tari meliputi intensitas, berkaitan dengan kualitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Kemudian aksen atau tekanan muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Berikutnya kualitas, berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Saudara mahasiswa, unsur yang ketiga adalah ruang. Ruang yang dimaksud sebagai unsur tari terbagi dua, yakni ruang yang diciptakan oleh penari dan ruang pentas atau ruang tempat penari melakukan gerak. Ruang yang diciptakan penari adalah ruang yang dibatasi oleh imajinasi penari berupa jarak yang terjauh yang dapat dijangkau dan kakinya dalam posisi tidak berpindah tempat. Misalnya, gerak menirukan sayap kupu-kupu terbang yang menggunakan kedua tangan bergerak ke atas dan ke bawah. Lebar atau sempitnya ruang tergantung bagaimana penari mengekspresikan geraknya. Tidak terlalu menjadi masalah sebenarnya jika kita melihat seorang penari hanya memanfaatkan ruang sempit dalam mengekspresikan tariannya. Dan tak sedikit pula penari justru membutuhkan ruang yang lebar untuk mengekspresikan tariannya. Sifat keduanya memang relatif. Pada dasarnya, kebutuhan akan ruang itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan karakteristik tarinya. Ruang pentas ataupun arena adalah ruang yang digunakan oleh penari yang biasa disebut dengan panggung atau lapangan atau halaman terbuka. Dalam terkandung aspek-aspek garis, volume, arah, level, dan fokus. Garis dimaksudkan berupa kesan yang ditimbulkan dari gerak tubuh penari ketika menari. Misalnya, gerak tubuh yang melengkung menimbulkan garis melengkung yang berkesan lentur tidak kaku. Gerak diagonal atau patah-patah menimbulkan garis yang kaku yang terkesan dinamis. Gerak tegak lurus memberi kesan tenang dan seimbang, sedangkan garis datar mengesankan istirahat. Lalu gerak spiral berkesan dinamis. Pemirsa, dalam unsur ruang yang dimaksud volume merupakan jangkauan gerak yang dibuat oleh penari yang tergantung pada dasar kecilnya pentas. Misalnya, karena ruang pentas tidak ada terlalu luas, maka langkah penari yang lebar dibuat menjadi langkah-langkah pendek dengan jumlah yang sama. Arah yang dimaksudkan di sini adalah arah hadap penari ketika melakukan gerak yang dapat berupa arah ke depan, ke samping, dan ke belakang, serta arah lainnya. Level berkaitan dengan tingkat ketinggian dari posisi tubuh ketika melakukan gerak tari. Seorang penari dapat membuat level tertingginya ketika dia melakukan gerakan melompat, atau level terendahnya melakukan gerakan
Pemirsa, unsur yang keempat dalam unsur dasar tari adalah unsur waktu. Selain ruang dan tenaga, unsur waktu juga menentukan dalam membangun gerak tari. Dalam unsur waktu ada dua faktor yang sangat penting, yaitu ritme dan tempo. Ritme dalam gerak tari menunjukkan ukuran waktu dari setiap perubahan detail gerak. Ritme lebih mengarah pada ukuran cepat atau lambatnya setiap gerakan yang dapat diselesaikan oleh penari. Tempo mengarah pada kecepatan tubuh penari yang dapat dilihat dari perbedaan panjang pendeknya waktu yang diperlukan. Gerak dengan tempo cepat atau lambat akan menentukan hidup dan dinamisnya sebuah tarian. Gerakan yang dilakukan dengan tempo cepat akan berkesan aktif dan menggairahkan. Sedangkan gerakan dengan tempo lambat berkesan tenang, agung, atau dapat membosankan. Saudara mahasiswa, untuk menggambarkan lebih jelas tentang ritme dan tempo dalam unsur waktu, simaklah contoh berikut. Gerak kaki trisik, seorang penari wanita yang bergerak dari arah belakang ke depan, memerlukan tempo, yakni sejumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan gerakan dari belakang sampai ke depan. Sedangkan gerak kaki trisik yang terdiri dari sekuen-sekuen gerak tersebut merupakan ritmenya. Pemirsa, pengenalan tari pada tataran untuk anak sekolah dasar diintegrasikan ke dalam bentuk bermain. Anak pada usia ini mempunyai kecenderungan untuk bermain, mengekspresikan kebebasannya dirinya melalui gerak dan lagu. Pemirsa, itulah tadi pembahasan tentang unsur-unsur dasar tari. Semoga setelah Anda menyimak program ini terinspirasi untuk mencoba membuat komposisi tari sederhana yang dapat disampaikan dalam proses pembelajaran seni di sekolah. Sehingga kesan yang selama ini bahwa pembelajaran seni tidak begitu mendapat perhatian dari guru kelas karena tidak menguasai bidang seni sedikit pun, sedikit demi sedikit akan berubah. Sehingga pendidikan seni di SD tidak terkesan dianaktirikan. Selamat berkreasi dan menjadikan seni sebagai mata pelajaran yang menyenangkan bagi anak, begitu juga bagi gurunya. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu. Ya, Bapak Ibu, sekarang tugasnya Bapak Ibu untuk membuat, boleh bentuknya nanti PowerPoint, terus nanti Bapak Ibu disampaikan. Waktunya 15 menit, nanti ada 4 KB 1, 2, 3, 4 tentang penciptaan karya anak SD. Bapak Ibu punya konsep apa yang harus dikerjakan. Saya tadi cuma menampilkan unsur-unsurnya saja. Mungkin sebelum Bapak Ibu mengerjakan, ada yang mau tanya dulu, boleh. Kalau nggak ada, Bapak Ibu langsung mengerjakan. Waktunya 15 menit dari sekarang. Tanya Pak, Boleh. ini terus terang saya belum paham maksudnya Pak yang tadi. Ini Ibu Evi, betul? Bu Hartini Pak. Oh, Bu Hartini. Nggih. Ini Ibu, ini kan
yang modul 7 penciptaan tari SD. Ini Bu, setelah tadi kan saya putarkan unsur-unsur tari. Silakan Ibu membuat ringkasan dari KB 1, 2, 3, 4. Sekaligus nanti Bapak Ibu juga membuat konsepnya. Konsep itu maksudnya begini. Ini kan judulnya penciptaan karya Aryan SD ya Bapak Ibu. Ini misalkan Bapak Ibu kemarin kan sudah buat lagunya ya Bapak Ibu, lagunya judulnya apa. Bapak Ibu kalau itu dibentuk tari itu konsepnya seperti apa. Itu arahnya ke situ Bapak Ibu. Bapak Ibu kan meringkas dulu dari ini nanti. Terus dari yang itu, kalau misalkan kalau Bapak Ibu mendengar lagu Menanam Jagung, terus ada konsepnya, koreografernya tari seperti itulah. Kalau ada lagu itu kemarin, kalau dibuat tarian seperti apa? Itu yang harus dikerjakan. Berarti gini ya Pak, pembuatan konsepnya sesuai dengan nyanyian yang kemarin ya Pak ya? Boleh itu, boleh lagu lain boleh. Itu cuma contoh saja Bu. Tapi tidak boleh yang sudah ada, misalkan Menanam Jagung, nggak boleh. Hal yang baru saja. Berarti di sini ini ya Pak, konsepnya menceritakan sama, maksudnya ditarikan, umpamanya kayak kemarin saya kan contohnya contoh judulnya kan Bunga yang Indah. Berarti Bunga kita yang menari gitu ya, menari sambil membawa bunga begitu. Cara konsep saja, saya nggak nyuruh Ibu nari nanti. Cuma konsepnya saja, tariannya mungkin pertama geraknya seperti ini. Ini cuma baru konsep saja. Itu. Sebabnya nanti untuk dipraktikkan kan agak susah, masalahnya Ibu di masuk harus gitu. Konsepnya saja Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu langsung aja bekerja biar nanti waktunya cukup. Kita mulai nanti jam 9 kurang 20 ya. Maaf Bapak. Ya. Kan ini untuk menampilkan PPT gitu toh Pak. Ya. Nanti. Lah ini laptop saya tuh laptop yang versi lama banget, lemot banget nih Pak. Nanti nggak bisa gimana? Bisa menyesuaikan saja, kita buat simple yang bisa PowerPoint, yang tidak ada manual saja, cerita saja. Nanti yang kirim saja. Nggih, matur suwun Pak. Saya nggak mau mempersulit Bapak Ibu. Nggih. Nggih Pak, Silakan. matur suwun. Silakan, sekarang kerja saja daripada nanti waktunya nggak cukup gitu. Ya Pak. Ini sambil saya absen ya Bapak Ibu. Oke Pak. Ibu Afir ada? Ibu Afir ada enggak ini? Halo? Ibu Afir ada? Ibu Afir enggak ada ya? Belum. Paling belum Pak. Ibu Evi tadi udah ada ya Ibu Evi? Iya Pak. Kira ini? Ada ya. Bu Anggreni Fulan, ada tak? Halo, Ibu Anggreni Fulan.
Halo, Ibu Anggraini Wulan. Bu Anissa. Hadir, Pak. Kalau Ibu Anggraini Wulan nggak ada ya? Ada Kok Pak di tadi situ? yang tanya terakhir itu loh Pak. Oh gitu. Pak Aris nggak ada. Udah tahu. Bu Arlian ada. Oke. Hadir, Pak. Bu Ayu Prames. Sudah ada tadi. Anggraini hadir, Pak. Maaf, Pak. Oh ya, ya Ibu. Dian Agustin. Hadir, Pak. Ermawati. Hadir, Pak. Esti. Hadir, Bapak Esti. Oh ya. Abila Andina. Oh, hadir, Pak. Burung loh. Fitriani Konitatun. Triani hadir, Pak. Erlina Pinarni. Herlina hadir Bapak. Herlina hadir, Pak. Iya, Ibu Hartini ada. Hadir, Pak. Hadir. Pak Hendri. Hadir, Pak. Hadir. Julia Sanggarwati. Hadir, Pak. Lutfi Nur Hadir. Riani. Hadir, Pak. Bu Safira. Hadir, Pak. Tiawan Presta Nugroho. Mas Tiawan katanya tadi izin ke kamar mandi dulu, Bapak. Kayaknya perutnya sakit gitu katanya. Nggih, WA saya begitu. Sela. Hadir, Pak. Siti Puji. Siti Puji Astuti hadir, Bapak. Yuliana Saputra. Hadir Pak. Yaki Kurniawan. Hadir, Pak. Dunia Sari sama dengan Pak Arif ya, nggak ada ya. Ya, silakan Bapak Ibu kerjakan ntar.
Sudah ya Bapak Ibu, kita mulai nggih. Silakan Bapak Ibu tampilkan seadanya, terus nanti yang dikirim dibenarin. Itu aja. Kalau Ibu Afir udah datang belum ini, Bapak Ibu? Halo, Ibu Pak, Afir. mohon maaf Pak, ini saya tanya dulu Pak. Ini Boleh. kan boleh tidak perlu ditampilkan, maksudnya kita hanya bercerita dulu gitu, nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa, boleh. Iya, soalnya kan nulisnya kan juga, kalau ngetik kan Iya, mesti nggak selesai gitu loh kalau di, iya. iya. Cerita dulu apa? Kalau yang Oh, udah iya. rampung boleh, kalau yang belum cerita. Oh, nggih. Oke. Ibu Afir ada, Bapak Ibu? Halo, Ibu Afir. Sebabnya kemarin kan nggak ada pertemuan ke 6 itu. Coba saya tawarkan dulu siapa yang sudah siap dulu. Silakan Bapak Ibu yang sudah siap dulu, saya tawarkan. Halo Bapak Ibu. Ya Pak, bentar. Nggih Pak, baru sampai KB2 Pak. Oh ya, kalau Ibu Hartini udah selesai. Belum, Pak. Kalau ini misalkan lagu daerah kayak gitu apa boleh Pak? Maksudnya gambarannya, tarinya itu lagu daerah seperti itu loh. Lagu daerah yang penting belum dibuat koreografi tari. Kalau sudah berarti kan Bapak Ibu cuma jiplak. Enggak, maksudnya kan itu emang sudah ada, tapi maksudnya bukan berarti kita itu bukan berarti sama dengan gerakannya itu gitu loh Pak. Oh boleh, yang penting tidak sama loh. Oh begitu, nggih. Ya, no, kalau sama berarti Ibu kan nggak mencet. Nggih. Ya. Pak minta waktu 5 menit lagi Pak. Oh ya, udah. Saya kasih 5 menit lagi ya. Oke.
1 menit lagi ya Bapak Ibu. Oke, Pak. Yang pertama nanti Bu Hartini. Ya, monggo Bu Hartini. Yang pertama kali videonya dihidupkan, disampaikan hasilnya apa yang Ibu sudah dibuat. Masih bingung ya Pak. Gak ini masih bingung. Cuman menceritakan ini ya Pak ya, menceritakan Ya, boleh cerita. Boleh. Gerakan-gerakan tarinya gitu ya Pak. Ya udah Pak, saya mau coba ini untuk gerakan tari yang kaitannya dengan apa namanya lagu yang telah kemarin saya buat, Bungaku Indah. Di situ gerakan tariannya kita berkeliling-keliling di taman bunga sambil memegang bunga serta berlari-lari kecil mengelengi bunga-bunga dengan agak berjingkrak-jingkrak gitu Pak, dengan kondisi karena kita ungkapan dari rasa senang kita karena kita mengagumi sebuah bunga. Baru seperti itu Pak, masalahnya terus terang saya masih bingung ini Pak. Gitu. Oke. Mohon maaf, yang lain mungkin sudah siap Pak. Bu Safira. Halo, Safira. Ya, Bapak. Apakah sudah terdengar suara saya? Ya, silakan videonya dihidupkan. Ya. Sudah terlihat Bapak. Ya, ya. Maaf sebenarnya belum selesai tapi karena begitu saya akan. Jadi modul 7 ini membahas tentang penciptaan tari anak kecil. Terdapat 4 fase. Yang pertama adalah fase proses penciptaan. Sebelum menciptakan
suaranya putus-putus, Ibu. Kok iya, suaranya saya coba putus-putus? dulu sebentar. Oh iya. Gimana Bapak, apakah masih putus-putus? Tidak, kalau ini tidak. Kalau tadi putus-putus. Oh ya, saya ulangi ya Bapak. Jadi dalam Iya. modul 7 ini terdapat 4 kegiatan belajar. Yang Ya. pertama adalah proses penciptaan tari. Sebelum menciptakan tari, kita harus memahami terlebih dahulu tahapannya, yaitu ada 4 tahap, yaitu eksplorasi. Kita mengekspresikan, berpikir, berimajinasi tentang gerak-gerak, kemudian dipraktekkan melalui gerak secara langsung. Yang kedua adalah improvisasi, yaitu memberikan kesempatan bagi penari untuk lebih mengekspresikan diri secara bebas, sehingga meningkatkan kreativitas diri. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi, yaitu memilih gerakan yang sekiranya tidak menyulitkan bagi anak SD. Yang keempat adalah forming, yaitu menyusun gerak-gerakan dari gerakan tadi yang sudah dipilih, seperti itu. Yang kedua, KB2, proses garapan. Dalam konsep garapan itu terdapat, kita harus menentukan dulu judulnya dari tari yang akan dibuat. Kemudian sumber gagasannya itu dari mana, ataukah dari auditif, kinestetik, idea, dan tertulis. Kalau auditif itu dari apa yang didengar, sedangkan idea dari pengamatan di alam sekitar kita menyangkut satwa ataupun tumbuhan. Yang kemudian ada tipe tari, ada drama tari, dramatik, komik, dan abstrak. Yang keempat, mode penyajian, apakah simbolik atau representatif. Yang kelima, konsep gerak dan konsep iringan, menggunakan musik apa yang digunakan untuk membuat tari tersebut. Yang KB3 adalah sumber tema. Apakah gerakan itu diangkat dari tema binatang, alam, atau kegiatan sehari-hari maupun suasana hati. Kemudian dalam KB4 itu menyusun karya tari. Saya menyusun tari dari lagu TT2 kemarin, berjudul Indahnya Pagi, yang menggambarkan suasana alam dan lingkungan ketika pagi hari. Konsep garapan berupa judul tari yang sama dengan lagunya, yaitu Indahnya Pagi. Kemudian sumber garapan tari berdasarkan konsep auditif, yaitu berdasarkan hal yang didengar dari lagu saya tersebut. Kemudian dipadukan dengan konsep ideatif yang bersumber pada ide lingkungan alam yang menyangkut satwa, khususnya burung, atau alam sekitar, seperti awan, seperti itu. Dan gagasan suasana hati ketika mendengarkan atau ketika berada di suasana pagi tersebut. Kemudian saya mencoba mengeksplorasi dan mengimprovisasi dari gerakan-gerakan yang disesuaikan dengan lirik lagunya. Tentunya merupakan gerakan sederhana yang tidak menyulitkan bagi anak SD. Saya telah melakukan evaluasi dan forming dari gerakan yang saya ciptakan tadi sebagai berikut. Lirik pertama yaitu mentari bersinar, cerah berseri hangat sinarnya. Saat lirik mentari bersinar, gerakannya merentangkan kedua tangan ke atas, kemudian tangannya seperti ini dari atas semakin ke bawah. Mentari bersinar, cerah berseri, hangat sinarnya. Kemudian di langit biru kita bisa menunjuk ke atas. Di langit biru terbentang luas, bertabur awan, indahnya pagi, secerah hati. Secerah hati kita bisa menangkupkan tangan kemudian diletakkan di hati. Kemudian senang sekali kita bisa menepuk tangan menyambut pagi yang indah ini, seperti itu, dengan menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan.
Kemudian burung berkicau, kita bisa menggerakkan tangan ke kiri dan ke kanan. Burung berkicau, menari-nari, kita bisa mengepakkan seperti burung kedua tangannya. Menari-nari bersama, kita bisa memulai dengan tepuk tangan. Kemudian di atas langit, kita bisa menggerakkan tangannya ke kiri dan ke kanan lagi. Di atas langit yang biru, menggerakkan tadi merdu sekali suaranya. Kemudian kita bisa berputar seperti burung, seperti itu. Karena refnya adalah pengulangan dari tadi, burung berkicau, maka bisa digerakkan dengan mengulangi gerakan yang sama. Seperti itu Bapak, mohon maaf sebenarnya belum saya tulis dengan runtut, jadi terlihat seperti terburu-buru. Nanti saya akan perbaiki lagi di PPT-nya Bapak. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bapak. Riani ya, Sumastuti. Halo Ibu. Ya Pak. Silakan Ibu. Ya, apakah sudah terdengar Pak suara saya? Sudah. Oh ya. Pada modul 7 ini ada 4 KB. Untuk yang pertama itu proses penciptaan tari. Pada gambaran tahap-tahap proses penciptaan tari itu ada eksplorasi. Eksplorasi yaitu proses awal untuk penyusunan sebuah karya tari. Untuk yang kedua, improvisasi, yaitu kita memberi kesempatan yang luas untuk berimajinasi atau berpikir pada pemilihan dan penciptaan sebuah karya tari. Untuk selanjutnya, evaluasi, yaitu karya tari yang tidak menyulitkan bagi siswa. Yang keempat adalah forming atau gerak komposisi, yaitu pada forming atau gerak komposisi yaitu penyusunan gerak tari. Untuk selanjutnya, konsep garapan tari, ada judul karya tari, yaitu suatu garapan karya tari yang diberi judul sesuai dengan tema yang akan ditarikan atau diceritakan. Yang selanjutnya, sumber garapan, yaitu menyusun konsep karya tari. Ada penyusunan konsep karya tari itu ada auditif, kinestetik, idea, dan tertulis. Untuk selanjutnya, tipe tari, yaitu adanya drama tari, dramatik, komik, dan abstrak. Selanjutnya, pada mode penyajian, ada simbolik dan representasional. Selanjutnya itu konsep gerak, konsep musik, iringan musik. Selanjutnya konsep tata teknik pada pentas. Untuk KB3 yaitu sumber temanya. Untuk sebuah karya tari penata tari itu harus membuat tema cerita terlebih dahulu. Seperti ada tema tentang binatang, alam, kegiatan sehari-hari, dan suasana hati. Selanjutnya, tema gerak, ada gerak kaki, gerak tangan, gerak badan, dan gerak kepala. Untuk KB4 yaitu kita sudah menyusun karya tari seperti tahap eksplorasi sampai dengan forming, yaitu pada tahap eksplorasi tari saya memilih judul Bintang di Atas Angkasa. Seperti kita melihat gerakan tari ke atas, melihat di atas awan itu seperti ada bintang-bintang. Itu dengan tahap eksplorasinya. Untuk revisi geraknya diperagakan lagi. Seperti itu tadi, kita menarikan pada konsepnya malam hari juga bisa Pak, kan seperti bintangnya keluarnya pada terlihat malam hari. Nah itu kita menari sambil melihat ke atas melihat bintang-bintang.
Untuk selanjutnya, merancang musiknya, yaitu dilakukan dengan cara kita mengediting atau mengisi gerakannya, internal, dan musik alternatifnya. Yang keempat, kita merancang rias dengan tema dan busana yang akan digunakan dalam karya tari. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya tampilkan untuk video yang modul 8. Kalau yang tadi silakan nanti dilengkapi untuk dikirim saja. Ini. Ini batas pengirimannya sampai kapan ya, Pak? Kalau yang ini sampai hari Rabu, ya. Oh, nggih. Ya, hari Rabu, ya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Sekarang saya tampilkan yang ini, Bapak Ibu. Silakan diamati lagi untuk yang ini. Halo sahabat, kali ini, saya Ahmad akan membahas tentang pengertian seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Sebelumnya jangan lupa subscribe. 1 subscribe dari Anda, sangat berarti bagi saya dan kemajuan channel ini. Terima kasih. Pengertian seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Seni rupa adalah salah satu cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa dilihat oleh indera penglihatan dan bisa dirasakan dengan rabaan. Seni rupa ini dibagi menjadi 2, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Untuk mengetahui lebih detail, berikut beberapa ulasan mengenai seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi. Seni rupa 2 dimensi adalah seni rupa yang hanya memiliki panjang dan lebar saja. Seni rupa 2 dimensi ini juga hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Contoh seni rupa 2 dimensi. Seni lukis. Seni lukis merupakan pengembangan dari menggambar. Sedangkan melukis adalah aktivitas membuat karya seni rupa dengan cara mengolah medium 2 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu. Medium lukisan bisa menggunakan kanvas, papan, kertas, dan sebagainya. Seni grafis. Seni grafis merupakan cabang karya seni rupa yang cara pembuatannya menggunakan teknik cetak, misalnya saja poster. Seni ilustrasi. Seni ilustrasi merupakan suatu karya seni yang dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan isi dari cerita, puisi, tulisan, dan sebagainya. Seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 3 dimensi adalah seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Seni rupa 3 dimensi ini juga memiliki volume dan menempati ruang. Contoh seni rupa 3 dimensi. Patung. Patung merupakan karya seni yang terbuat dari benda padat maupun yang memiliki panjang, lebar maupun tinggi. Biasanya, patung dibuat dengan menyerupai bentuk tertentu. Seni kriya. Seni kriya merupakan karya seni yang dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan dengan tetap memperhatikan fungsi dan kegunaan karya tersebut. Seni kriya juga termasuk dalam seni rupa terapan, karena memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Seni keramik. Seni keramik merupakan cabang dari karya seni rupa yang mengolah material keramik menjadi suatu karya seni. Seni arsitektur. Seni arsitektur merupakan karya seni merancang suatu bentuk dari bangunan. Tidak hanya merancang, tetapi juga membangun suatu bangunan. Demikianlah pembahasan kali ini. Terima kasih dan jangan lupa klik subscribe ya. Video yang kedua, Bapak Ibu, ada 3. Hai, apa kabar semuanya? Di sini saya akan menjelaskan tentang seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi.
Tonton terus videonya ya sampai akhir. Seni rupa adalah suatu cabang seni yang menghasilkan karya seni di mana bentuk dan kualitasnya dapat dirasakan oleh indera manusia, khususnya indera penglihatan dan indera peraba. Lalu, apa seni rupa dua dimensi itu? Seni rupa dua dimensi merupakan karya seni yang memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan lebar. Seni rupa dua dimensi hanya mampu dinikmati dari arah depan. Apa yang kalian ketahui dari pengertian seni rupa tiga dimensi? Seni rupa tiga dimensi merupakan karya seni yang memiliki tiga ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi atau volume. Berbeda dengan seni rupa dua dimensi. Seni rupa tiga dimensi mampu diminati dari berbagai arah. Berdasarkan fungsi dan tujuannya dibedakan menjadi dua, yaitu apa pengertian dari seni rupa murni dan terapan? Seni rupa terapan adalah salah satu jenis karya seni yang tidak hanya digunakan sebagai hiasan saja, melainkan memiliki fungsi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Seni rupa murni. Jika seni rupa terapan lebih penting nilai kegunaannya dibandingkan keindahannya, maka seni rupa murni lebih mengutamakan keindahannya dibandingkan fungsi kegunaannya. Sampai jumpa dan terima kasih.
Satu lagi Bapak Ibu. Ya, demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan dilihat di modul 8 itu ada 3 KB. Silakan Bapak Ibu seperti tadi yang modul 7 silakan dikerjakan, waktunya 15 menit. Nanti jam 10 kurang 20 kita mulai lagi. Silakan Bapak Ibu. Saya Ibu Ermawati. disuruh untuk merangkum seperti tadi, Pak. Iya. Oh iya. Terima kasih.
sudah selesai Bapak Ibu? Belum Bapak Ibu? Sudah selesai? Belum, Pak. Belum. Berapa menit lagi? 5 menit lagi ya? Ya. Bapak, apakah sudah boleh memulai? Boleh, silakan. Bapak Ibu Esti dulu enggak apa-apa. Terus nanti dikaitkan dengan terpadunya ya. Misalkan nanti kalau tadi kan lagunya, tarinya seperti ini. Kalau ini, misalkan lagunya, tarinya seperti itu, rupanya seperti apa? Maksudnya gimana, Pak? Misalkan nanti kan saling berkaitan atau tiga seni itu terpadunya. Misalkan kalau yang lagunya misalkan tadi Minggu Cerah, yang cerah berarti kan nanti kan
tarinya kan senang, cerah. Terus nanti untuk seni rupanya background-nya Minggu Cerah itu seperti apa? Misalkan tema Minggu Cerah, berarti kan mungkin di pantai, mungkin di mana suasana cerah itu gimana? Apa di keluarga yang cerah, ada apa? Ada ayah, ibu, anak yang bergembira ria. Ekspresinya di sini rupa gambar seperti apa? Gitu. Kalau punya saya itu soalnya kan itu Pak, judulnya kan Rindu Kawanku itu loh yang kemarin. Oh, Rindu Kawanku berarti seperti apa? Jadi gambarnya mungkin anaknya termenung rindu sekolah, mungkin boleh seperti apa? Ekspresinya nanti bentuknya seperti apa? Silahkan, sekarang nggak apa-apa, langsung aja. Mengingat waktu. Sebentar ya Pak. Silakan hidupkan ya Pak ini. Ya, videonya dihidupkan dulu. Sudah terlihat Pak? Sudah. Ya. Jadi pada modul 8 ini kita akan mempelajari 3 KB. Yang pertama yaitu adalah kita menciptakan karya seni di KB 1 itu yaitu seni dwimatra, yaitu dua dimensi. 2 dimensi itu maksudnya adalah terdiri dari panjang dan lebar dan bisa dinikmati dari satu arah. Dari itu ada beberapa macamnya, yaitu seperti menggambar. Kemudian menggambar itu ada yang menggambar alam benda seperti dari lingkungan sekitar alam benda itu, yang memperhatikan baik properti, warna, komposisi, serta penyusunannya. Kemudian yang kedua itu adalah menggambar model seperti bentuk manusia, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah menggambar bentuk binatang, hampir sama dengan manusia, itu adalah kita mendasari pada bentuk-bentuk dasarnya. Contohnya seperti binatang, kalau kita mau menggambar binatang itu kambing misalnya, itu kan ada beberapa bentuk-bentuk seperti kayak trapesium, seperti itu kan bisa masuk dalam bentuk-bentuk dasar dari gambar binatang itu. Kemudian selanjutnya itu adalah ilustrasi, yaitu kita adalah menggambarkan sesuai dengan apa yang ingin diceritakan. Contohnya seperti komik, kemudian vignette, grafis, karikatur, kartun, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, gimana? Silakan, lanjut aja. Selanjutnya itu adalah kita dari pemandangan. Pemandangan itu alam sekitar seperti pemandangan gunung, pantai, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah menggambar teknik, yaitu dengan bantuan mistar, yaitu adalah merekonstruksi seperti contohnya kayak arsitek itu ya Pak. Kita menggambar sebuah bangunan. Jadi kita harus benar-benar secara rinci, mau bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa, panjang lebarnya harus terperinci seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah ornamen atau seni bidang minor, yaitu adalah contohnya itu memperindah dari karya seni lain. Jadi kita itu menggambar atau melukis sesuatu dari karya seni lain seperti kursi ukir, kemudian dari primitif bumi atau tradisional seperti bentuk-bentuk karya-karya sejarah seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah yang modern, yaitu modern itu contohnya itu kan yang simbolik seperti tumbuhannya itu macamnya kayak bunga atau pepohonan-pepohonan yang lain. Selanjutnya ada hewan, alam, bentuk geometris, dan buatan. Selanjutnya itu ada melukis, yaitu bedanya melukis dan menggambar itu kan kalau menggambar kita itu harus menentukan seperti titik, bidang, kemudian warna seperti itu. Kalau bedanya melukis adalah kita langsung mengilustrasikan. Jadi misalkan kita kebiasaannya orang melukis itu kan tidak menggunakan pensil. Biasanya kalau melukis yaitu kita menggunakan kuas langsung seperti itu kan. Jadi contohnya seperti finger painting. Finger painting berarti kan kita langsung menggunakan tangan kita. Jadi kita seperti kayak mengecap seperti itu kan kita mengecap dengan tangan seperti itu. Kemudian kita menggunakan teknik gores. Kita menggoreskan sesuatu dalam
suatu media itu. Kemudian ada teknik campur warna kering dan warna basah. Selanjutnya ada gesek benang dan melipat atau menempel. Selanjutnya ada seni trimata, yaitu adalah seni yang bisa dinikmati dari segala arah. Contohnya yaitu kita pertama yaitu membentuk. Contohnya membentuk adalah kita membentuk sesuatu. Contohnya kayak kursi, itu kan seni seni 3 dimensi yang bisa dinikmati dari segala arah. Kemudian kita memahat suatu kayak kayu ukir atau memahat sebuah patung seperti itu. Kemudian ada juga merakit, melipat dan menempel. Selanjutnya di KB 3 yaitu menyusun tugas mencipta karya seni untuk anak SD. Seperti yang di lagu saya kemarin itu kan Rindu Kawanku, yaitu menceritakan tentang bagaimana kerinduan seorang anak sekolah dengan teman-teman lainnya seperti itu. Jadi suasana pertama kali kita masuk sekolah seperti pada saat ini setelah pandemi kita sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman. Nah, kita bisa menggambarkan di situ bahwa suasananya itu sangat-sangat benar-benar dinantikan oleh anak-anak, benar-benar ingin bertemu dengan teman-teman yang lain. Jadi contohnya seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih. Yang berikutnya ini Pak Hendri Dianto Budi, kaki Pak Hendri Halo Pak Hendri. Halo Pak Hendri. Halo Pak. Silahkan monggo videonya dihidupkan. Apakah suara saya sudah terdengar, Bapak? Sudah kelihatan, Bapak. Monggo. Bentar, Pak. Iya. Oke, saya akan sedikit menyampaikan rangkuman materi yang ada di modul 8. Pertama, di kegiatan belajar 1, yaitu menciptakan karya seni rupa. Seni rupa jenis karya seni yang ditandai dengan ukuran dimensi luas, yaitu panjang dan lebar oleh karenanya bentuk karya ini berupa bidang datar. Karya seni rupa seperti itu diutarakan di atas bahwa seni rupa bisa diperluas, dibedakan atau dibentuk dengan beberapa proses. Yang pertama dari menggambar. Menggambar ini bersifat realis dan dekoratif maupun abstrak. Terurai karakteristik dan teknik menggambar. Yang pertama, menggambar alam dan benda. Contohnya bisa menggambar seperti meja, kursi, dan lain-lain. Kemudian langkah menggambar. Seorang
pelukis atau seseorang yang mau menggambar itu kita harus mempunyai pola global yang akan digambar. Di situ apakah benda atau objek tersebut sudah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada menggambar model. Menggambar model merupakan istilah untuk menggambar manusia, baik dalam posisi dia maupun bergerak. Contohnya kita menggambar wajah seseorang. Dan sang penggambar itu langsung menggambar secara langsung juga bisa, maupun menggambar dengan mencontoh fotonya. Kemudian menggambar binatang. Pada prinsipnya menggambar binatang itu sama dengan keterangan sebelumnya, cuma kita menggambar dengan pola atau tema yang berbeda, yaitu dengan binatang. Contohnya bisa menggambar hewan-hewan yang disukai anak-anak, contohnya ayam atau burung dan lain-lain. Menggambar ilustrasi. Istilah ilustrasi dari kata illustrai, yang berarti menerangkan atau menjelaskan. Beberapa pakar seni menggolongkan ilustrasi sebagai gambar tematik, misalnya gambar kartun dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 2, melukis. Mempunyai sifat lebih bebas daripada menggambar. Jadi melukis ini mempunyai sifat yang berbeda, yaitu lebih bebas dan lebih luas. Perbedaan istilah melukis dan menggambar akan mengurang jika kita sebagai pelukis itu mencoba berkarya. Sebab dengan strategi pembelajaran ini kita membedakan menggambar dan melukis. Melukis dapat dimanfaatkan untuk menjadi anak mengungkapkan kreativitas. Misalnya finger painting, yaitu teknik melukis secara langsung tanpa menggunakan bantuan alat. Contohnya dengan tangan secara langsung. Kemudian teknik tutup merupakan teknik campuran antara teknik basah dengan teknik kering. Teknik basah karena menggunakan medium cat dan air, atau biasanya kalau pengalaman saya dulu itu dengan menggunakan cat air atau teres seperti itu. Dan selanjutnya teknik gores. Teknik gores melukis ini pada hakikatnya adalah teknik kumpang. Dikerjakan dengan memberi warna pada gambar. Contohnya bisa menggunakan krayon. Dan teknik campur. Pada warna kering, pada warna basah. Teknik ini melalui dua proses yang bersifat tidak terduga. Langkah kerjanya pertama, sediakan ember berisi air yang sudah berwarna. Dan warna-warna tersebut dicampur pada wadahnya. Kemudian yang kedua, sediakan cat minyak dalam berbagai warna. Kemudian tuangkan satu persatu cat kayu tersebut ke dalam ember atau ke dalam wadah. Karena waktu disudahi saja. Ya. Sekian. Kalau ada salah dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti silahkan dibuat kayak yang modul itu, yang sini tari terus dikirim ya. Bapak jadi ngirimnya 2. Silakan sekarang sebelum saya akhiri, silakan dihidupkan videonya, mau saya abadikan, silahkan semuanya.
Silakan, sudah siap semuanya. Ya, oke. Silakan, saya mohon pamit. Silakan melanjutkan ke perkuliahan berikutnya. Saya juga akan pindah kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.